Kemarin ada yang bertanya ya, mengapa saya dan Pak Kosin kok begitu cepat berhasil? Hanya dalam 2 tahunan ya, kami berdua bisa mendapatkan penghasilan yang nggak umum gitu dan stabil. Sebenarnya tidak ada rahasia di sini ya. Semua seperti apa yang disampaikan Robert T. Kiyosaki dalam buku-bukunya. Kalau ingin berubah menjadi kaya, carilah mentor dan ikuti apapun kata mentor. Saya mengikuti apapun kata Pak Aldi dan kemudian juga Pak Ojat. Nah, Pak Aldi sebagai Diamond memberi garis besarnya saja, yaitu jalankan bisnis MB secara serius dan sesuai sistem. Nah, kalau Pak Sigit melakukan itu, berapapun besar penghasilan Pak Sigit sekarang masih lebih besar penghasilan dari MB. Ya, itu yang saya pegang. Dan kemudian Pak Ojat sebagai pembimbing saya langsung menambahkan faktor ketiga, yaitu kerjakan MB dengan cara yang pintar. Itulah yang saya kerjakan dan itu pula yang akhirnya dikerjakan Pak Kosin yang waktu itu langsung saya bimbing. Jadi yang pertama, kami berdua bisa serius ya, karena punya tujuan yang jelas menjalankan MB dan itu berhubungan dengan orang yang kami cintai. Saya ingin melindungi istri dan anak-anak dari penghasilan dokter yang tidak aman. Pak Kosin ingin memiliki putra. Nah, kami berdua terdesak oleh waktu. Saya kapan saja bisa mendadak tidak bisa bekerja lagi dan jelas Bu Wati akan susah mendapatkan uang sebesar yang saya dapatkan sebagai dokter. Sedangkan Pak Kosin dan Bu Risa usianya sudah hampir 40-an. Sehingga kesempatan untuk bisa bayi tabung cukup singkat. Itulah yang membuat kami berdua memiliki energi yang besar untuk segera berhasil di MB. Gitu ya. Jadi kami beruntung untuk bisa memenuhi syarat pertama menjalankan MB, yaitu serius. Banyak orang yang tidak beruntung memiliki ini, ya, sehingga baru mengerjakan sekian lama, baru tahap belajar, merasa tidak ada hasilnya, mereka berhenti. Loh, kami di awal ya jatuh bangun loh Pak Ibu, gitu ya. Nah, yang kedua, kami mengerjakan sesuai sistem atau langkah yang sudah ditentukan, yaitu 3 langkah dibaca. Nah, yang ketiga, Pak Ojat menambahkan untuk bekerja secara pintar, yaitu mengajak sebanyak mungkin orang ke MB Weekend Seminar atau seminar 2 hari yang sudah ada sejak MB didirikan ya. Namanya macam-macam ya, ada yang menamai Free Enterprise, Leadership Seminar, dan kalau yang punya dibaca adalah Sick Day. Saya pun melakukan itu. Di seminar pertama saya hanya berdua dengan Bu Wati. Bertiga, kakak saya ajak. Nah, seminar kedua ada 25 yang hadir. Dan seminar keempat saya ngajak 100 orang lebih dan itu membuat bisnis saya melesat. Dan akhirnya berhenti praktek. Pak Kosin juga sama lebih spektakuler malahnya. Awalnya sendirian karena saya paksa. Uangnya utang lagi ya. Kemudian mengajak 9 orang, terus 80% 80 orang, naik lagi 240, akhirnya 750. Begitu mengajak 80 orang, bisnisnya meroket tidak terhentikan. Nah, seperti yang diketahui, modal kita di MB ini cuma satu, yaitu semangat. Nah, dalam mempertahankan semangat, kita ikuti siklus semangat ya. Mula-mula kita hadir di seminar 2 hari itu. Kemudian kita semangat karena kita tahu persis bahwa MB memang bagus. Dan siapapun diri kita bisa mengerjakan. Setelah semangat, kita akan action dan akhirnya ada yang join. Nah, mereka yang join, kita ajak ke seminar. Mereka semangat dan akhirnya action, bahkan tanpa kita bimbing atau dorong-dorong lagi, mereka mengerjakan MB. Karena yakin MB memang bagus dan mereka bisa mengerjakan. Nah, di seminar itu kita melihat dengan mata kepala sendiri, ada orang berbagai kalangan mengerjakan MB dan berhasil. Ya, kalau dokter, pengusaha besar, profesor, atau direktur saja mau mengerjakan dengan serius, apakah itu bukan bukti bahwa MB itu memang bagus? Kalau mahasiswa kuli batu, karyawan kecil, petani saja bisa mengerjakan, apakah itu bukan bukti bahwa kita pun bisa mengerjakan? Nah, setelah mengetahui hal itu, barulah kita memutuskan untuk serius menjalankan bisnis MB. Jadi, keputusan menjalankan bisnis MB dengan serius itu baru akan diambil di sebuah MB Weekend Seminar seperti Sick Day. Pengambilan keputusan selalu berdasarkan emosi Bapak Ibu, bukan logika. Sehingga tidak akan bisa sewaktu-waktu tiba-tiba mengambil keputusan serius untuk merubah kehidupan. Kalau sekedar memutuskan join atau aktif, itu bisa diperoleh setelah melihat YouTube atau pertemuan kecil beberapa jam. Tapi untuk membuat seri keputusan yang serius menjalankan MB itu pertemuan yang minimal 2 hari. Ya, dulu hanya ada seminar seperti Sick Day ya. Sekarang saya tambah dengan MHBC, Mind Healing Bootcamp, itu 3 hari 4 malam, 4 hari 3 malam. Mereka yang nantinya berhasil adalah mereka yang hadir di kedua pertemuan itu, kemudian mengajak banyak orang untuk menghadiri pertemuan itu. Ya, setelah itu ya
kita nyaris santai lah menjalankan bisnis ya. Mereka kan semangat sendiri dan kita tinggal mengarahkan secara teknis yang semuanya tinggal copy paste saja. Di MB itu ada 3 fase penting ya. Fase pertama adalah kita mengenal MB atau dikenalkan lah, kemudian join. Fase kedua adalah memutuskan untuk menjalankan bisnis. Dan fase ketiga adalah ketika kita memutuskan untuk serius setelah hadir di seminar. Nah, waktunya SP 6-12 bulan, Diamond 2-5 tahun itu dihitung setelah fase yang ketiga, yaitu setelah memutuskan serius setelah hadir di pertemuan yaitu Sikde yang offline, Bapak Ibu ya. Untuk kedepannya nggak ada lagi di Sikde online ya, karena itu terbukti tidak bermanfaat. Itu hanya dilakukan ketika kondisi darurat saat COVID saja ya. Kita terpaksa melakukan itu. Nah, itulah rahasia sukses saya dan Pak Kosin, juga beberapa leader lain. Kecepatan pengembangan bisnis kami, kestabilan bisnis kami ya, atau Anda tergantung seberapa banyak kita mengajak orang hadir ke seminar dan akhirnya mereka mengambil keputusan serius di AB. Karena kita di sini adalah pembangun jaringan yang masuk kuadran B ya, membangun aset berupa jaringan konsumen MW. Kita bukan salesnya MW yang di kuadran S yang harus terus-menerus bekerja menawarkan produk MW gitu ya. Jadi semuanya pilihan Bapak Ibu, karena yang pertama dari 4 pilar MW adalah freedom. Kebebasan untuk memilih bagaimana kita hidup dan bagaimana cara kita menjalankan bisnis MW. Apa yang saya uraikan di atas adalah jalan kalau Anda ingin menjadi pembangun aset berupa jaringan konsumen, yaitu di kuadran B. Tapi kalau hanya ingin menjadi sales mandirinya MW di kuadran S dengan berusaha memasarkan produk-produk MW Anda saja, ya Anda cukup melakukan apa yang sekarang sudah Anda lakukan ya. Semuanya adalah pilihan dan tidak ada pilihan yang salah. Tapi kalau pilihannya hanya menjadi sales mandirinya MB, ya jangan berharap untuk freedom, karena itu ada di kuadran S. Ya, itu saja sih. Oke, sampai jumpa di Puncak Sukses. Salam sukses dari saya, Sigit Setiawadi.